Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga pada pertemuan pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester Gasal yang kemarin baru kalian kerjakan. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian mudah-mudahan ini menjadi bekal nanti pada saat penilaian akhir semester. Baiklah, untuk mengawali pertemuan pagi hari ini kita bersama-sama membaca doa, membaca basmalah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita awali dengan pembahasan soal penilaian tengah semester Gasal kelas 7. Soal nomor 1. Satu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seorang diperbolehkan untuk beribadah. Yang dituntut dalam keadaan suci adalah pengertian dari toharoh. Yang D, nomor 1. Dan nomor 2, perhatikan ayat berikut. Kalau kita lihat, ini adalah Quran surat Al-Baqarah 222. Ini bagian yang paling akhir yang kemarin ditugaskan. Barangkali kalian sudah mencatatnya, kemudian juga menerjemahkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Terjemah dari ayat di atas adalah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Yang nomor 3, hukum bersuci menurut syariat Islam jika akan melaksanakan ibadah adalah hukumnya wajib, sunnah, haram, boleh. Hukumnya adalah wajib, yaitu yang A. Kemudian yang nomor 4, setiap orang yang akan bersuci selalu menggunakan alat bersuci. Di bawah ini termasuk alat-alat yang boleh dipakai untuk bersuci. Kita lihat ada air, kain, batu, daun, pisau, tisu. Nah, yang termasuk alat yang boleh dipakai untuk bersuci adalah air, kemudian batu, kemudian daun, kemudian tisu. Nah, di sini mana yang ada? 1, 2, 3 bukan, 4, 5, 6 bukan, pisau bukan ya. 1, 3, 6, nah, kemudian 3, 4, 5, pisau juga bukan. Berarti jawabannya adalah yang C, yaitu alat yang boleh dipakai untuk bersuci, air, batu, kemudian tisu. Nomor 5, perhatikan alat-alat bersuci di bawah ini. Di antara alat-alat bersuci yang paling utama untuk digunakan adalah, di sana ada air, kain, batu, daun, pisau, dan tisu. Jadi ada yang paling utama untuk bersuci adalah yang A, yaitu air. Kemudian nomor 6, Pak Ridho bersuci menggunakan alat bersuci selain air, dan itu diperbolehkan menurut syariat Islam asal memenuhi syarat. Syarat alat bersuci selain air adalah bersih, suci, kesat, dan meresap. Bersih, bahwa alat itu harus bersih, misalnya tisu. Suci, itu juga suci, tidak mengandung najis. Kesat, itu bisa meresap ya, kemudian meresap. Nah, ini supaya tidak meninggalkan najis.
itu yang B. Dan nomor 7, air yang kurang dari 2 kula dan kejatuhan najis sehingga berubah warna, bau, dan rasanya termasuk ke dalam air mutanajis. Nah, air yang kurang dari 2 kula kejatuhan najis maka itu dihukumi najis, yang B. Nomor 8, air yang suci dan mensucikan yang bercampur dengan benda lain yang suci hukumnya menjadi, ini seperti air suci. Air suci itu mensucikan tetapi bercampur dengan benda suci yang lain, misalnya air dengan kopi menjadi air suci namun tidak mensucikan. Bisa dikonsumsi tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, yaitu yang D. Air yang suci dan mensucikan yang bercampur dengan benda lain yang suci hukumnya menjadi air suci namun tidak mensucikan. Kemudian nomor 9, air yang bisa dikonsumsi tetapi tidak sah jika digunakan untuk bersuci adalah, nah ini ada kaitannya dengan nomor 8 tadi, yaitu air kopi. Air suci tapi bercampur dengan benda suci yang lain. Bisa diminum, bisa dikonsumsi tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu contohnya adalah air kopi, air nira, atau air yang dari pohon kelapa, es cendol. Nah, itu suci tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, artinya bisa untuk dikonsumsi saja. Kemudian nomor 10, air yang terkena terik sinar matahari tempatnya selain bejana yang terbuat dari emas atau perak adalah makruh jika digunakan untuk bersuci. Air ini disebut dengan air musyammas. Ini yang A, ya, air yang terkena sinar matahari. Kalau air mutlak, air suci mensucikan. Air kolam ya air yang ada di kolam. Ini yang A, nomor 10. Dan nomor 11, sesuatu yang kotor jika menempel pada tubuh manusia maka harus dibersihkan terlebih dahulu dan menyebabkan tidak sahnya ibadah, disebut najis. Jadi sesuatu yang menempel pada tubuh, pada pakaian, pada tempat kita ibadah harus dibersihkan dulu. Nah, itu bisa menghalangi sahnya ibadah. Itu yang dinamakan dengan najis. Lanjut nomor 12, najis yang diyakini adanya tetapi tidak ada wujud, bau maupun warnanya, seperti air kencing yang sudah mengering, disebut najis. Di sini adalah ada najis mutawasito yang meliputi ainiyah dan hukmiyah. Kalau tidak ada wujudnya maka itu namanya najis hukmiyah. Ya, tapi ada baunya, ya, itu hanya kelihatan baunya saja. Kemudian nomor 13, najis yang masih ada wujud, bau ataupun warnanya, cara mensucikannya dengan dibasuh dengan air sampai hilang wujud, bau, dan rasanya, disebut najis ainiyah. Misalnya kalau ada di teras rumah kita, di depan ada, maaf ya, kotoran ayam masih berwujud. Nah, itu yang namanya najis ainiyah. Itu karena masih ada wujudnya. Nomor 14, nanda terkena air kencing adik laki-lakinya yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI. Cara mensucikannya dengan cara memercikkan pada benda yang terkena najis. Nanda terkena najis mukhofafah. Ya, najis mukhofafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Kemudian nomor 15,
Pak Salam ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sampai di masjid, ia melihat kotoran ayam yang masih basah di lantai. Agar suci dan tidak terinjak oleh orang yang akan sholat, Pak Salam kemudian bermaksud menyucikan lantai tersebut. Langkah yang paling tepat dilakukan Pak Salam untuk menyucikan najis tersebut adalah menyiramkan, mengusapkan, membasuh dengan air sebanyak 7 kali. Ini langkah yang tepat adalah mengusapkan kain atau kertas yang dibasahi dengan air pada lantai yang terkena najis sampai hilang zat, rasa, warna, dan baunya. Ini jangan disiram, kalau disiram malah nanti menjadi merata. Ya. Tuh, yang B jawabannya. Kemudian nomor 16, menghilangkan kotoran ayam pada lantai masjid sampai hilang zat, rasa, warna, dan baunya. Kemudian mengalirkan air pada lantai yang terkena najis tersebut. Benda-benda yang termasuk kategori najis mutawasito adalah najis mutawasito, itu najisnya adalah yang berasal dari kotoran hewan dan kotoran manusia. Berarti di sini adalah jawabannya yang D, yaitu kotoran manusia. Kemudian lanjut nomor 17. Perhatikan hadis di bawah ini. Tahuru ina'i ahadikum idza walaghul kalbu ayaghsilahu sab'a marratin awwalahunna biturab. Hadis di atas adalah menjelaskan tata cara mensucikan najis. Najis apa? Ya, ini kalau sampai dibasuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya adalah menggunakan debu yang suci. Nah, ini cara mensucikan najis mughalladhah, yaitu yang D. Kemudian nomor 18, setelah seorang buang hajat atau buang air kecil atau buang air besar, maka setelah selesai buang hajat, seorang itu diwajibkan melakukan apa? Yaitu istinja atau bebersih, atau dalam bahasa Sunda mungkin cecewok, dalam bahasa Jawa cewok. Itu dalam fikih namanya istinja. Nomor 19, yang termasuk adab buang air kecil atau buang air besar adalah adabnya apa? Di tempat yang ramai, tidak membelakangi kiblat sambil ngobrol, masuk WC dengan kaki kanan dulu. Jadi yang termasuk adab buang air kecil atau besar adalah tidak membelakangi kiblat. Nomor 20, perhatikan doa Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Adalah doa masuk WC atau keluar WC. Itu doa keluar dari WC, yang D. Nomor 21, terjemah dari doa Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani adalah pujian bagi Allah yang telah mengeluarkan penyakit dan mengembalikan kesehatanku. Mohon maaf, ini tidak ada opsinya A, B, C, D ya, tetapi ini yang paling bawah atau yang D. Kemudian nomor 22, hadas yang dapat dihilangkan dengan cara berwudu adalah hadas kecil. Kalau hadas besar harus dengan mandi. Ya, jadi nomor 23, perhatikan hal-hal di bawah ini. Ada haid, kencing, nifas, buang angin, meninggal, wiladah. Wiladah itu adalah melahirkan, pingsan, kemudian buang air besar. Yang termasuk kategori hadas kecil adalah, kita lihat 1, 3, 4, 6. Bukan ya, karena itu termasuk hadas besar. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. Nah, di sana ada wiladah. Wiladah itu adalah melahirkan, termasuk hadas besar.
Kemudian 2, 4, 5, 8. Di sana meninggal juga termasuk hadas besar. Kemudian 2, 4, 7, 8. Nah, ini yang termasuk hadas kecil, yaitu kencing, buang angin, kemudian pingsan, kemudian buang air besar. Itu yang termasuk kategori hadas kecil, yaitu yang D. Kemudian nomor 24, dasar hukum yang memerintahkan untuk berwudu jika hendak melaksanakan sholat adalah Quran surat Al-Maidah ayat 6. Bisa kalian lihat ya di dalam Al-Quran. Selanjutnya nomor 25, perhatikan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu. Lanjutan dari ayat tersebut adalah wujuhakum wa aydiakum ilal marafiq atau biru'usikum. Kalian bisa lihat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Nah, lanjutannya adalah wujuhakum. Kemudian wa aydiakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6. Kemudian nomor 26, perhatikan hal-hal di bawah ini yang termasuk rukun wudu. Rukun wudu dan niat berkumur-kumur, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu sebagian kepala, membasuh kedua telinga, dan membasuh kedua kaki. Kita lihat dalam opsi 1, 2, 3, 4. Bukan, karena di sana ada berkumur-kumur, itu termasuk sunnah wudu. Kemudian 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Ini campuran, ada sunnah, ada rukun. 1, 3, 4, 5. Kita lihat 1 adalah niat, 3 adalah membasuh muka, 4 membasuh kedua tangan sampai siku, 5 adalah menyapu sebagian kepala. Nah, ini yang termasuk rukun wudu. Kita lihat lagi di opsi yang D, 2, 4, 6, 7. Bukan ya. Berarti jawabannya adalah yang termasuk rukun wudu adalah yang C, yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian menyapu sebagian kepala. Ya, lanjut nomor 27. Perhatikan hal-hal di bawah ini. Yang termasuk sunnah-sunnah wudhu adalah, kita lihat 1, 3, 5. 1 membaca bismillah, 3 membasuh muka. Wah, ada rukun, bukan. Dan yang B 1, 2, 6. 1 membaca basmalah, 2 berkumur-kumur, kemudian 6 membasuh kedua telinga. Nah, ini yang termasuk sunnah-sunnah wudhu. Kita lihat yang C 2, 4, 6. 2, 4, nomor 4 adalah rukun, 6 juga 6 sunnah. Yang D 1, 3, 4. 1, 3, 4. Nah, bukan. Berarti jawabannya adalah yang B 1, 2, 6. Membaca basmalah, berkumur-kumur, kemudian membasuh kedua telinga. Ini yang termasuk sunnah-sunnah wudhu yang B. Nomor 28, seseorang yang akan berwudhu harus memenuhi syarat-syarat dalam berwudhu. Syarat yang harus dipenuhi dalam berwudhu adalah bersih, mumayyiz, mukallaf, mampu. Nah, di sini adalah mumayyiz atau tamyiz. Kemudian nomor 29. Dalam bersuci ada istilah al-madmadotun. Istilah yang dimaksud adalah madmado, kekemuk
atau berkumur-kumur dengan air, yaitu yang A. Nomor 30, yang dimaksud dengan istilah al-istinsak adalah memasukkan air ke dalam hidung. Yang B, ini termasuk sunnah dalam wudhu. Nomor 31, wudhu seseorang dikatakan batal jika yang bersangkutan telah melakukan hal-hal bermain terus-menerus, begadang dan tidak tidur, keluar satu dari dua jalan, dan tertawa terbahak-bahak. Ini wudhu seorang batal jika yang bersangkutan telah mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, baik berupa cairan, benda padat, atau bahkan yang berupa angin sekalipun, maka itu membatalkan wudhu seseorang. Nomor 31 yang C ya. 32, apabila hendak mengerjakan sholat tetapi air tidak ada dan sudah memasuki waktu sholat, maka sebaiknya langsung melakukan tayamum, yaitu yang B. Kemudian nomor 33, seseorang yang diperbolehkan untuk melakukan tayamum adalah seorang yang sakit yang menyebabkan tidak boleh terkena air karena dikhawatirkan sakitnya itu akan bertambah parah, maka boleh seseorang itu untuk melakukan tayamum. Yang C. 34, perhatikan hal-hal di bawah ini yang termasuk sebab-sebab hadas besar. Kita lihat opsi A 1, 3, 4, 6. Buang air kecil, buang air besar. Kemudian haid, bukan ya. Yang B 2, 4, 6, 7 juga bukan ya. Kemudian yang C 1, 3, 5, 7 juga bukan. Kemudian yang D 3 ada haid, 5 nifas, 6 melahirkan atau wiladah, 7 meninggal. Ini jawabannya adalah yang D, yang termasuk sebab-sebab hadas besar karena haid, nifas, melahirkan dan meninggal dunia. Nomor 35, meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki disertai niat adalah pengertian dari mandi wajib. Kemudian nomor 36, ini harusnya 36, perhatikan potongan ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum junuban fattahharu. Potongan ayat di atas merupakan tuntunan untuk melakukan mandi wajib ya. Jika kalian junub maka bersucilah. Dan nomor selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut yang termasuk sunnah-sunnah mandi wajib adalah 1, 3, 1 niat itu merupakan rukun. Kemudian 2, 4, 6 menggosok seluruh badan. Kemudian 7, 2, 4, 6, 7. 2 membaca basmalah ketika mengawali mandi, ini termasuk sunnah. 4 berwudu sebelum mandi juga sunnah. 6 menggosok seluruh badan dengan tangan juga sunnah. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, itu juga sunnah. Coba kita lihat yang lain. 1, 3, bukan karena ada niat. Kemudian yang D 2, 3 menyampaikan air ke seluruh tubuh, itu rukun. Berarti tadi yang 2, 4, 6, 7 yaitu yang B yang termasuk sunnah-sunnah mandi wajib.
Nomor selanjutnya, perhatikan lafadz niat berikut. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala adalah lafadz niat mandi wajib ya. Ghusla, al-ghusl itu adus atau mandi. 38, di bawah ini yang termasuk mandi sunnah adalah setelah melahirkan berarti mandi wajib, setelah menstruasi juga mandi wajib, setelah mimpi basah juga mandi wajib. Maka yang termasuk mandi sunnah adalah Ahmad mandi pada hari Jumat, itu yang C. Nomor 40, perhatikan halal di bawah ini. Seorang wanita yang sedang haid maka dilarang untuk melakukan 1, 2, membaca salawat pasti boleh. Nomor yang B atau opsi B juga membaca salawat pasti boleh. Yang dilarang coba kita lihat opsi C. 2, melaksanakan sholat. 4, berpuasa. 6, membaca Al-Quran. 7, tawaf. Nah, ini berarti yang C ya, seorang yang haid maka dilarang untuk melakukan sholat, puasa, baik sunnah maupun baik wajib maupun sunnah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian tawaf. Itu larangan bagi orang yang sedang haid atau menstruasi, bagi wanita atau perempuan. Dilanjutkan nomor 41. Seseorang melakukan suatu perbuatan yang didahului dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, maka ia telah melakukan sholat, yaitu yang C. 42. Perhatikan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimus shalah adalah perintah wajib untuk melaksanakan perintah sholat. Ada wa'atuz zakah, itu zakat. Aqimus shalah berarti yang C. 43. Nabil mempunyai kewajiban mengerjakan sholat karena ia adalah seorang yang beragama Islam. Bagi non-muslim tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nomor 44. Perhatikan syarat sholat di bawah ini. Syarat sholat ada syarat wajib sholat, ada syarat sahnya sholat. Yang termasuk syarat wajibnya sholat adalah 1, 2, 3, balik, menutup aurat, dan Islam. Menutup aurat termasuk apa? 2, 4, 6, bukan. 1, 3, 5. Nah, ini yang termasuk syarat wajibnya sholat, yaitu balik, Islam, kemudian telah sampai dakwah Islam kepadanya. Dia tahu bahwa ada perintah sholat 5 waktu adalah wajib. Sudah ada yang menyampaikan kepadanya, baik melalui seseorang, melalui radio, atau media yang lain. Kemudian nomor 45, perhatikan syarat sholat di bawah ini. Itu syarat sahnya sholat. 1, 2, 3, balik, itu tadi bukan. 2, 4, 6. Nah, ini 2 menutup aurat, kemudian 4 menghadap kiblat, 6 telah masuk waktu sholat. Ini yang termasuk syarat sahnya sholat, itu yang B. Kalau 1, yang C itu balik, bukan. Kemudian yang D juga bukan. Jawabannya adalah yang B. 2, 4, 6. Lanjut nomor 46. Perhatikan berikut ini yang termasuk rukun qauli. Rukun qauli itu adalah dalam sholat ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli itu yang berupa ucapan, rukun fi'li yang berupa perbuatan. Kita lihat yang termasuk rukun qauli. 1, 3, 7. 1, takbiratul ihram, bacaannya maksudnya. Kemudian 3, membaca Quran surat Al-Fatihah. Yang ketujuh adalah bacaan tasyahud. Nah, ini termasuk rukun qauli.
Kita lihat yang B, bukan, ada membaca doa iftitah, itu termasuk sunnah. Kemudian yang C 3, 5, 7, bukan. Yang D 4, 5, itu ada fi'li itu. Berarti yang takbiratul ihram, kemudian membaca Quran surat Al-Fatihah dan bacaan tasyahud, yaitu yang A. Lanjut nomor 47, di bawah ini yang termasuk rukun sholat adalah rukun sholat, yaitu membaca surat Al-Fatihah, itu masuk dalam rukun sholat. Nomor 48, setelah takbiratul ihram dalam sholat Thoriq membaca doa iftitah. Doa iftitah termasuk sunnah sholat, itu yang C. 49, amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi disebut sunnah ab'ad, sunnah hayat, sunnah sholat, atau rukun sholat. Yang jika lupa harus diganti dengan sujud sahwi adalah sunnah ab'ad. Nomor 50, dalam melaksanakan sholat kita harus tumak nina. Arti tumak nina adalah berhenti, tenang sejenak. Itu pembahasan soal yang kemarin sudah dikerjakan oleh kalian. Mudah-mudahan setelah dibahas bermanfaat. Ini bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk nanti pada saat menghadapi penilaian akhir semester Gasal, yaitu di bulan Desember. Mudah-mudahan manfaat. Dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan kita tetap semangat untuk terus belajar dan belajar. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.